Assalamualaikum. Halo semuanya. Salam sehat jiwa. Perkenalkan, namaku Ines. Di sini aku mau ngasih informasi nih seputar kesehatan. Tema kali ini berjudul Menjaga Kesehatan Mental pada Era New Normal. Seperti yang kita tahu bahwa kondisi kita sekarang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kita bisa melakukan aktivitas di luar rumah dengan bebas. Akan tetapi, pada era new normal ini kita masuk dalam situasi yang berbeda, di mana kita harus menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan 3M. Apa itu 3M? M yang pertama, menjaga jarak. M yang kedua, memakai masker. Dan M yang ketiga, mencuci tangan. Teman-teman ngerasa nggak sih, karena adanya pandemi sekarang ini mempengaruhi aktivitas kita di luar rumah, sehingga aktivitas di luar rumah menjadi terbatas dan kita lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Hal ini bisa menyebabkan timbulnya perasaan bosan dan memicu timbulnya stres loh. Nah, stres sendiri merupakan respon tubuh terhadap tekanan dari peristiwa yang terjadi di kehidupan kita loh. Secara umumnya, penyebab stres itu ada bermacam-macam. Antara lain, berada di bawah banyak tekanan, menghadapi suatu perubahan yang besar, mengkhawatirkan atau mencemaskan sesuatu, tidak memiliki kendali terhadap suatu hasil dari situasi yang sedang dihadapi, memiliki tanggung jawab yang dirasa berat, tidak memiliki cukup pekerjaan, aktivitas, atau perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Akan tetapi, selain masalah yang berat, bisa jadi hal-hal kecil yang kita tumpuk terus-menerus pun dapat menyebabkan stres. Nah, dari penjelasan Ines tadi, pandemi menjadi salah satu penyebab stres karena perubahan situasi terhadap aktivitas yang kita lakukan. Kira-kira tanda dan gejalanya seperti apa ya? Yuk kita simak yang satu ini. Yang pertama, adanya perubahan pola tidur atau makan. Yang kedua, sulit tidur. Yang ketiga, sulit berkonsentrasi. Yang keempat, masalah kesehatan kronis yang memburuk. Yang kelima, adanya perubahan kondisi kesehatan mental. Contohnya seperti khawatir, takut, sedih, ataupun marah. Yang keenam, peningkatan penggunaan tembakau, alkohol, atau yang lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak hal yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga kesehatan mental dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi sebelum itu, yuk kita bahas mengenai kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental itu? Nah, menurut WHO, kesehatan mental sendiri merupakan kondisi meliputi gangguan mental, neurologis, dan penggunaan zat, resiko bunuh diri, dan psikososial terkait, kondisi kognitif dan cacat intelektual. Salah satu perubahan kondisi kesehatan mental itu adalah stres yang udah kita bahas di awal tadi, teman-teman. Nah, setelah kita tahu apa itu kondisi kesehatan mental, Ines mau ngasih info nih soal beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di rumah untuk mengurangi perasaan cemas ataupun bosan yang dapat memicu stres. Simak baik-baik ya, teman-teman. Nah, yang pertama berolahraga di rumah. Yang kedua, menonton film. Yang ketiga, terapi tertawa. Yang keempat, bercakap-cakap atau berbagi cerita. Dan yang terakhir yaitu kegiatan spiritual. Yuk kita bahas yang pertama. Yang pertama, berolahraga di rumah. Nah, olahraga ini disarankan sebagai salah satu upaya sederhana yang bisa kita lakukan sendiri untuk meningkatkan sistem imun. Studi membuktikan bahwa tubuh yang bugar biasanya menghasilkan jiwa-jiwa yang sehat pula. Pilih aktivitas fisik seperti olahraga ringan yang mampu menenangkan pikiran serta membangun mood lebih baik. Contoh olahraga yang bisa dicoba di rumah antara lain ada yoga, latihan pernafasan, peregangan, atau sejenisnya. Olahraga ini membantu tubuh memproduksi hormon endorfin untuk meredakan stres. Yang kedua yaitu dengan menonton film. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mengatasi rasa cemas. Nah, salah satu cara yang dipakai adalah dengan mengembangkan humor. Studi membuktikan dengan cara menonton tayangan film kartun atau komedi terbukti efektif mengurangi kecemasan loh. Yang ketiga, terapi tertawa. Terapi tertawa adalah ekspresi jiwa atau emosional
yang diperlihatkan melalui raut wajah dan bunyi-bunyian tertentu. Tertawa merupakan suatu reaksi dari suatu stimulus tertentu yang terlihat dari ekspresi bahagia atau perasaan senang seseorang. Studi membuktikan ketika tertawa, tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang memberikan rasa nyaman bagi tubuh, atau bisa kita sebut sebagai penenang alami. Selanjutnya yang keempat, bercakap atau berbagi cerita. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa dengan melakukan terapi bercerita dapat menurunkan tingkat depresi secara signifikan loh. Maka seseorang yang mengalami depresi diharapkan dapat bercerita dengan orang lain. Terapi bercerita ini juga mudah loh dan efisien, serta tidak membutuhkan peralatan apapun. Terapi ini bisa diberikan dengan media buku cerita. Selain itu, terapi bercerita tidak memiliki batasan dalam ruang dan waktu. Dalam pelaksanaannya, ini dapat diterapkan di kamar maupun di ruang terbuka. Nah, yang terakhir yaitu kegiatan spiritual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara dimensi kesehatan mental dan religiusitas memiliki hubungan yang positif dan signifikan hanya terhadap kesejahteraan sosial. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat religiusitas yang dirasakan oleh seseorang, maka semakin tinggi pula dimensi kesejahteraan sosial yang dirasakan oleh orang tersebut. Jadi gimana teman-teman? Kegiatan di atas dapat kita lakukan selama di rumah aja dengan mudah kan? Dan tetap mematuhi protokol kesehatan tentunya. Sekian sedikit informasi seputar kesehatan di masa pandemi dari Ines. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan dengan 3M ya. Ines pamit. Wassalamualaikum.